Di antara keempat jari ini, jari 4 atau jari kelingking ini seringkali yang terasa lemah atau kurang fleksibel pergerakannya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 3 latihan supaya kamu bisa meningkatkan power atau kekuatan dari jari 4 ini dan fleksibilitas dari jari 4. Kita langsung aja ke latihan yang pertama. Latihan yang pertama ini simple banget, yaitu latihan kromatik. Jadi seperti ini. Jadi ini berjarak setengah step, ya makanya kamu mainkan dengan fret yang berurutan. Di sini sebenarnya nggak langsung kita melatih power dari jari 4 ini, tetapi kita ingin melatih penggunaannya dulu, sehingga kamu terbiasa menggunakan jari 4. Karena kalau di awal belajar, biasanya kamu pasti akan dominan menggunakan 3 jari ini dulu, dan jarang menggunakan jari 4. Jadi sekarang kita ingin melatih supaya jari 4 ini bisa digunakan. Oke, sekali lagi saya tunjukkan. Jadi urut aja seperti ini, fret 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah kalau udah kamu bisa balik lagi. Nah lalu kamu pindah ke fret 2, berurutan lagi. Lalu maju lagi. Nah, setelah kamu latihan at least sampai dengan fret 3, kamu akan merasa juga bahwa kayaknya semakin kayak saya main ke sini, itu semakin ringan. Kenapa? Karena jarak antara jari 3 dan 4-nya ini lebih ringan juga, lebih dekat. Nah, ketika kamu berlatih dari fret 1 sini sampai fret 3, mungkin kamu akan notice juga, kayaknya kalau main di sini lebih enteng deh. Kenapa? Karena jarak antara jari 1 ke jari 4-nya itu semakin kecil. Jadi kamu tidak usah terlalu stretch jarinya. Ya, begitu juga ketika kamu main makin ke bawah sini. Ini kan semakin dekat jarak antara jari-jarinya. Ya, tapi at least kamu bisa latihan dari fret 1 sampai fret 3 dulu. Nanti kalau udah bisa dinaikin temponya sedikit demi sedikit seiring dengan kamu meraih fleksibilitas pergerakan dari kromatik ini. Latihan yang kedua kita akan melatih yang namanya fixed finger, dan ini saya dapatkan dari buku latihan teknik pumping nylon, dan ini berguna banget, sering juga saya pakai untuk latihan. Jadi caranya seperti ini. Kamu taruh, ini yang simple dulu aja ya, saya bikin lebih simple dari versi aslinya. Kamu taruh jari 1, 2, 3 di senar 2. Oke? Jadi 3 jari ini di sini, diam. Lalu jari 4 kamu bergerak. Dari senar 1, senar 3. Senar 1, senar 3. Ya. Dengan 3 jari ini yang diam. Oke? Kamu bisa variasikan, misalkan pindah fixed fingernya yang di senar 3. Lalu kamu gerak dari jari 1, fret dari senar 1 ke senar 4. Senar 1, senar 4, senar 2, senar 4, senar 2, senar 4. Gitu. Jadi bisa kamu pilih antara dua variasi itu. Kalau saya saranin mungkin lebih enteng kamu mainnya di sini dulu. Ya. Jadi di fret 5, kamu diam seperti ini 3 jarinya. Lalu jari 4 kamu moving dari senar 1 ke senar 3. Kalau versi aslinya sebenarnya dia lebih jauh ya, jadi bisa kamu dari sini ke sini gitu.
Cuma untuk awal, karena kamu baru ingin menggunakan jari 4 ini atau ingin melatih jari 4 ini, kita berpindahnya di antara 2 senar dulu aja ya. Jadi senar 1, senar 3. Senar 1, senar 3. Jadi ini melatih fleksibilitas dari jari 4-nya. Dan juga suaranya harus clear, sehingga itu membuat latihan dari pressure tangan kirinya ini, pressure dari kelingking kamu. Ya, karena yang terjadi kalau pressure-nya terlalu lemah, tentunya bunyinya nggak akan clear. Jadi kamu bisa latih dari fret 5 dulu, seperti ini, beberapa kali, dan suaranya make sure clear. Baru nanti kamu tarik sampai sini, sampai di fret 1. Oke, seperti itu. Nah, jari yang lainnya stay di sini sebisa mungkin dia menekan. Tapi nggak usah terlalu dipaksakan semuanya harus tegak, karena nggak mungkin. Ya, sambil kamu moving seperti ini nggak mungkin semuanya bisa tegak di posisi yang sama. Jadi jari satunya itu pasti akan sedikit mengarah ke kiri. Itu ya. Jadi itu coba dilatih dulu pelan-pelan. Lalu kalau misalkan kamu udah terbiasa dengan itu, baru boleh maju ke senar 3. Ya, kamu move-nya dari 1 ke 4. 2 ke 4. Oke, seperti itu. Latihan yang ketiga ini simpel banget. Kamu cuma latihan walking seperti ini. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Gitu, lalu pindah lagi. Jadi ini kamu latih sampai dengan fret 5 di jari satunya ya. Di sini jadi. Oke, seperti itu. Untuk latihan yang ketiga ini kamu bisa variasiin juga. Kalau tadi saya kasih contoh 3, 4 seperti ini. Kalau mungkin buat kamu masih berat, kamu bisa rubah ke 2, 4 dulu. Atau ke 1, 4. 1, 4 ini yang paling ringan, karena dia distance-nya jauh kan. Jadi dari 3 latihan tadi kita melatih beberapa hal. Yang pertama kita melatih penggunaan jari 4-nya dulu. Ya, supaya kamu terbiasa menggunakan jari 4. Nah, yang kedua, kita melatih juga untuk pergerakan dari jari 4-nya. Oke, jadi yang tadi latihan kedua berpindah dari senar yang satu ke senar yang lain itu melatih fleksibilitas dari jari 4-nya. Dan yang ketiga, kita melatih juga distancing-nya atau jarak yang kita gunakan antara jari 4 dengan jari yang lainnya. Oke, contoh tadi latihan yang ketiga. Itu juga kamu melatih jarak antara jari 3 dan jari 4-nya. Dan di semua latihan make sure untuk clear suaranya, terutama not yang ditekan dengan jari 4. Kalau misalkan notnya tidak clear, itu artinya jari kamu masih lemah tekanannya. Nah, makanya kita latih pakai latihan-latihan yang tadi sudah saya sebutkan, supaya kamu melatih harus seberapa banyak sih tenaga yang dikeluarkan untuk menekan dengan jari 4. Karena kalau dengan jari yang lainnya, ini sangat mudah sekali untuk menekan senar kan. Jari 1, kamu nekan sedikit aja dia udah bunyinya clear. 2 juga sama, 3 juga kurang lebih sama. Nah, tapi 4 ini biasanya kamu harus ekstra memberikan tekanan. Oke, jadi itu 3 latihan yang bisa kamu coba di rumah. Dan tips yang bisa saya berikan juga untuk ketiga latihan ini, yang pertama adalah latihan jangan buru-buru. Terutama kamu harus perhatiin letak jari 4-nya
Dan posisi tangannya juga ya harus diperhatiin. Jangan sampai karena jari 4 kamu pengen kayak, wah saya pengen tegak banget nih, terus yang lain posisi tangannya jadi miring-miring gitu. Nah itu yang mesti diperhatikan. Jadi berusaha tetap serileks mungkin jarinya, dan jari 4 ini mengikuti posisi tangan yang natural. Ya, dia nggak mungkin sangat tegak banget, dia mungkin akan sedikit miring, dan tiap orang itu anatomi jarinya berbeda ya. Jadi yang penting make sure jangan sampai ada tekanan berlebihan di area tangan sini. Yang kedua, kamu bisa latih pakai metronom. Kalau misalkan yang tadi kromatik kan, gitu kan. Kamu bisa pakai metronom, makin lama makin cepet. Misalkan tambahin temponya. Seperti itu ya, makin cepat, tapi nggak usah sampai ekstrim cepat banget. Tujuannya di sini bukan mengejar tempo. Oke, dan saya juga lupa mention tadi di latihan yang pertama. Di latihan ini juga pay attention bahwa semua jarinya itu harus nempel ya. Gini, ini akan membantu kamu dulu awalnya, supaya pressure-nya juga terbagi. Jadi kita nggak mau kayak gini jarinya. Pengen jarinya rapat dulu semuanya, rapi ya, makanya semuanya harus nempel. Begitu kamu sampai jari 4 baru angkat semuanya, angkat, nempel lagi, angkat, nempel lagi. Yang ketiga, selalu perhatikan semua anggota tubuh dan sampai jari-jari itu rileks ketika memainkan latihan ini ya. Jangan sampai karena kamu menggunakan jari 4 yang kesannya memang sedikit lebih lemah daripada jari yang lainnya, kamu merasa ini harus ekstra banget ditekan gitu sebenarnya. Kita nggak mau seperti itu ya, tetap bawaannya rileks latihannya, dan perhatikan saja dengan seksama jarinya ya, nggak usah dikasih pressure yang berlebihan. Alright, jadi semoga 3 latihan tadi bisa membantu kamu untuk memperkuat jari 4 dan fleksibilitas dari jari 4. Alright, thanks for watching guys, I'll see you in the next video. Bye bye.